Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke materi ke-6, yaitu mengambil input dari luar dengan menggunakan bahasa Python. Artinya, di dalam menggunakan bahasa Python, kita juga bisa mengambil input dari luar dengan menggunakan keyboard atau mouse ya. Nah, di sini apa itu input atau inputan gitu. Kita bicara dulu masalah definisi ya. Input itu merupakan sebuah data, informasi atau nilai. Jadi dia berupa data, informasi atau nilai apapun yang dikirimkan oleh user itu berarti pengguna ya, kepada komputer untuk diproses lebih lanjut. Jadi dengan adanya fungsi input ini, program yang kita buat bisa menerima input dari luar gitu. Kemudian user melakukan proses input melalui media atau perangkat masukan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya. Jadi di bahasa pemrograman Python itu bisa melakukan penerimaan input dari luar. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Kemudian ada yang disebut sebagai nilai statis dan juga nilai inputan user ya. Apa itu nilai statis dan inputan user? Ya, kita akan bahas ya. Sejauh ini semua kode program yang kita buat bersifat statis. Jadi materi-materi yang sebelumnya yang kita lakukan itu semuanya bersifat statis ya. Setiap variabel yang kita buat memiliki nilai sesuai yang kita inginkan, tapi tidak seperti yang user inginkan. Kita beri contoh ya. Misalnya kita buat di sini nama sama dengan Andika, itu ya. Kemudian di sini print nama, gitu kan. Nah, ketika dijalankan, maka di sini akan ada Andika. Nah, nilai di sini ini yang disebut sebagai nilai statis ya. Jadi variabel nama berisi Andika. Nah, ini disebut statis. Sedangkan kita biasanya kan ketika ingin memberikan sebuah nama atau menginputkan sebuah nama gitu, tidak selalu harus Andika. Artinya bisa saja kan namanya misalnya Jajang misalnya gitu ya, atau Asep gitu ya, dan lain sebagainya. Maka di sini ada yang disebut sebagai nilai inputan user. Artinya nilai yang diinputkan oleh user seperti itu. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita semata ya. Nah, contohnya seperti ini. Panjang sama dengan 10, lebar 5. Nah, ini nilai-nilai statis ya. Artinya panjang ditentukan oleh kita, lebar pun ditentukan oleh kita. Seperti itu. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Nah ya. Ini yang disebut dengan nilai statis. Jika kode program di atas dijalankan, kita akan mendapatkan luas sama dengan 50. Nah, ini disebut sebagai nilai-nilai statis. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menghitung luas persegi panjang selain 10 dan 5 sesuai dengan keinginan kita? Nah, maka ini yang disebut sebagai nilai inputan user ya. Oke, kita akan langsung contohkan ya. Kita akan langsung contohkan di sini. Nama sama dengan input ya. Ini perintahnya ya. Jadi untuk menerima input, maka kita akan memberikan fungsi ya. Fungsinya namanya adalah input, kurung buka, kurung tutup. Fungsi input ini akan menerima satu buah parameter string ya. Jadi ketika user menginputkan sesuatu, maka dia itu tipe datanya adalah string ya. Apapun yang diinputkan akan menjadi string, yang mana parameter tersebut akan ditampilkan di layar sebelum user memasukkan sebuah data ya. Ini kita contohkan saja ya. Kita akan lakukan di sini. Nah, di sini sebelumnya kan kita nama sama dengan Andika ya. Maka ini kita akan rubah menjadi input kurung buka gitu ya, kurung tutup. Kemudian tanda petik ya, jangan lupa ya, masukkan nama Anda gitu ya. Seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau bahasa Indonesia seperti ini ya. Python tolong buat satu buah variabel di mana variabel ini akan menerima sebuah input ya dengan kata-kata masukkan nama Anda ya. Kemudian print nama
tampilkan nama ya yang diinputkan oleh user ya, dimana nama tersebut akan masuk ke dalam variabel nama. Ketika ini dijalankan, maka akan ada tulisan masukkan nama Anda ya. Dan di sini kita bisa masukkan misalnya Jajang seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai inputan dari luar. User bisa menginputkan dari luar menggunakan keyboardnya. Ketika dijalankan, maka di sini print nama ya. Oh, baru dijalankan ya, Di sini misalnya Jajang gitu ya. Kemudian enter. Bukan dijalankan lagi. Kalau dijalankan lagi nanti dia mengulang ya. Kita enter, maka di sini akan muncul Jajang ya. Karena di sini ada print nama gitu ya. Kita jalankan sekali lagi ya. Misalnya di sini Bambang. Ya, maka ketika di enter ya, maka akan muncul Bambang seperti itu ya. Maka kita berhasil menerima input dari luar seperti itu. Ya, begitupun dengan yang lainnya, misalnya kelas gitu ya, sama dengan input gitu ya. Kemudian input masukkan kelas Anda, gitu kan? Nah, seperti ini. Maka di sini kita masukkan saja misalnya print kelas gitu ya. Ketika dijalankan, maka di sini akan muncul baris pertama yaitu masukkan nama Anda. Kita masukkan misalnya Rido gitu ya. Enter, maka akan ada masuk sebuah perintah masukkan kelas Anda gitu ya. Karena apa? Karena di sini ada sebuah perintah di baris kedua, kita diminta untuk menginputkan sebuah kelas gitu ya. Maka kita masukkan di sini 11 IPA misalnya ya. Kemudian ketika di enter, maka akan muncul Rido 12 IPA seperti itu. Luar biasa ya. Jadi Python ini sekarang sudah luar biasa. Dia bisa menerima input apapun dari luar ya. Seperti itu. Kemudian mungkin yang harus diingatkan adalah bahwa apapun yang kita inputkan ya. Misalnya di sini enter ya. Kita jalankan. Misalnya di sini Jaka, enter. Nah, masukkan kelas Anda. Ketika Anda memasukkan misalnya 12 gitu ya. Maka 12 ini akan dianggap sebagai tipe data string ya. Jadi apapun yang dimasukkan, baik itu teks maupun angka, maka dia akan menganggap bahwa apapun yang dimasukkan itu akan bernilai string ya. Seperti itu. Jaka kelas 12 gitu ya. Ini bukan tipe data integer atau float ya, tapi dia bertipe data string ya, Jaka dan 12. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi modulnya. Nanti ini bisa kalian coba ya. Kalian bikin seperti ini, kemudian silahkan modifikasi. Kemudian di sini apalagi ya. Oke, ini yang tadi ya. Yang tadi sudah dijalankan. Oke, di sini kita baca sedikit ya. Program akan meminta kita masukkan nama sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi di sini yang disebut sebagai inputan dari luar ya. Jadi tidak berdasarkan apa yang kita masukkan. Setelah nama kita masukkan, maka nama tersebut akan tersimpan ke dalam variabel nama. Jadi dengan fungsi input yang tadi, mana ya? Nah ini ya, dengan fungsi input ini, maka nama yang dimasukkan oleh kita itu akan tersimpan di dalam variabel nama, gitu ya. Seperti itu. Baru nanti ditampilkan oleh print dengan memanggil nama variabelnya. Baik, kalau misalkan sudah paham ya dan mengerti konsep dari input data, maka kalian bisa langsung kerjakan latihan 6 ya. Latihan 6 ini meminta kalian untuk membuat sebuah program di mana kalian harus program tersebut harus bisa memasukkan nama, kemudian kelas dan alamat ya. Dan kemudian ketiga variabel ini ya itu akan langsung ditampilkan di bawahnya, yaitu nama,
seperti ini, kemudian kelas Anda dan alamat Anda. Seperti itu ya, sangat sederhana. Tapi yang penting kalian bisa memahami konsep input data ya. Sebelum nanti kita ke pendalaman materi mengenai input data ini ya. Seperti itu. Tentunya bisa kalian baca ya, dan jangan lupa di sini setelah kalian menyelesaikan materi selalu upload ke blog kalian masing-masing. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Latihan dengan sungguh-sungguh dan didukung dengan doa akan membuat kalian menjadi semakin mahir, insyaallah. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bisa diterima materinya dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.